Surat An-Nas itu ada 11 ayat. Kata santet ini terasimilasi atau teradopsi dari bahasa Arab dari kata syatid. Ada rasa tidak percaya, gini ya, bahwa santet itu tidak ada, ini jelas keliru. Seorang Rasulullah yang dikawal sama malaikat Jibril saja bisa kena. Coba bacakan surat Al-Mu'awwaddatain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua. Salam supranatural dalam salam subscribe untuk subscriber TH2 TV. Malam ini sehabis kami melaksanakan rutinitas berjamaah dengan rekan-rekan, kita mau mencoba untuk mutolaah sesuatu. Bongkar Kang Hati, kita mutolaah apa malam ini temanya? Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita ngobrol yang lagi rame tentang santet mungkin nih Pak. Ya. Ini istilah santet dulu aja Pak. Mungkin seperti apa istilah santet itu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Santet ya, kita sepakati temanya santet ya. Santet ya. Baik. Banyak sekali asimilasi bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Saya ambil contoh dulu ya, tentang sejarah. Sejarah itu kan dari kata syajarah, ya kan? Kenapa bangsa Arab, orang Arab mengidentikan sejarah itu dengan pohon? Makna syajarah adalah pohon. Karena pada pohon itu ada 3 dimensi yang kita lihat, yaitu dimensi akar, dimensi batang, dan dimensi dahan. Itulah sejarah. Ada masa lalu, ada yang sedang melaksanakan, dan ada akibat dari peristiwa yang telah terjadi. Nah, kita masuk ke dalam soal santet. Apabila kita melihat beberapa lafadz ya yang ada di dalam naskah hijib khususnya, kata syatid itu ada. Hatta menjadi nama sebuah hijib. Ada namanya hijib syatid. Di dalam hijib syatid itu ada kalimat Allahumma syatid kalimatahum. Ya Allah, gagapkan perkataan-perkataan mereka. Nah, bisa jadi kata santet ini terasimilasi atau teradopsi dari bahasa Arab dari kata syatid. Wallahu a'lam. Tapi kita melihat bahwa kata santet ini kan menasional. Iya. Gitu loh. Jadi kalau orang kemudian ada rasa tidak percaya, gini ya, bahwa santet itu tidak ada, ini jelas keliru. Coba perhatikan baik-baik pada masa lalu. Kita lihat pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa Rasulullah itu, Rasulullah sakit, sekian hari nggak sembuh-sembuh. Kemudian malaikat Jibril memberitahu, wahai Habibullah, wahai kekasih Allah, coba ambilkan ada bungkusan kain yang tidak jauh dari rumahmu dan dia berada di bawah batu. Lalu kemudian Rasulullah meminta tolong kepada para sahabat, cari barangnya. Ternyata benar. Di bawah sebuah batu itu ada sebuah bungkusan diikat dengan ikatan tali. Nah, dibawalah sama Rasulullah, lalu malaikat Jibril memberitahu, bukalah tali itu. Ketika tali itu terbuka, maka pengaruh sihir atas dirimu itu sudah akan hilang dengan sendirinya. Para sahabat mencoba membuka ikatan-ikatan tali itu dan tidak bisa. Susah dibuka. Malaikat Jibril memberitahu lagi, coba bacakan surat Al-Mu'awwaddatain, yaitu yang berupa surat Al-Falaq dengan surat An-Nas. Nah, di dalam surat Al-Falaq dan surat An-Nas itu ada 11 ayat. Gitu kan? Ternyata ketika dibacakan ayat itu dan dibuka, terbukalah satu persatu ikatan itu dan benar ada 11. Nah, artinya piranti kejahatan batin sudah terjadi pada masa Rasulullah SAW.
Jadi santet adalah merupakan upaya mencelakakan orang lain dengan cara jarak jauh. Tapi fasilitasnya ada. Media yang digunakan, yaitu tadi benda mati berarti ya. Nah, menurut kalangan ahli-ahli supranatural di Indonesia ini, kalau yang digunakan itu benda mati, maka dinamai santet. Tapi kalau piranti yang digunakannya, medianya, yang digunakannya adalah makhluk hidup, disebut teluh. Oh, jadi ada santet, ada teluh. Ada teluh. Ada lagi. Ada lagi. Guna-guna. Kayak kita beli kartu. Iya. Ada santet, teluh, guna-guna, tenung. Tenung. Ya kan? Ada 4 ya? Oh, ada 4. Oke, kita bongkar. Jadi kalau yang digunakan adalah benda mati, makanya namanya santet. Kalau yang digunakannya adalah makhluk hidup, ya, itu disebut teluh. Kalau yang digunakannya makanan atau pakaian, guna-guna. Nah, kalau perpaduan antara makhluk hidup dan energi, tenung. Jadi dilihat dari peristiwanya seperti apa. Setelah dibongkar kasusnya itu, oh ini yang digunakan paku yang dikirim kepada korban sehingga masuk dan akhirnya orang itu sakit. Nah, seperti itu berarti itu orang menyebutnya santet. Saya pikir tadinya bahwa nama itu merupakan kearifan lokal. Misalkan orang Jawa nyebut santet, orang Sunda nyebut teluh, nanti orang mana lagi nyebut guna-guna. Ternyata beda ini. Oh, beda-beda. Ditemukan dari kasus per kasus. Itu barangkali sekilas latar belakang sejak kapan santet itu ada. Setidaknya pada masa Rasulullah sudah ada. Dan terjadi pada diri Rasulullah SAW sendiri. Anda bayangkan, kalau seorang Rasulullah yang dikawal sama malaikat Jibril saja bisa kena, bagaimana dengan kita? Itu Rasulullah sendiri kan pasti ada backingan. Backup Dari Jibril itu sendiri. Itu bisa tembus gitu. Bagaimana kita nih yang kok bisa kena gitu. Ya, kenapa Nabi Muhammad SAW masih bisa kena, ya kan? Ya kita kembali ingat Muhammadun Bashar, walakillah Bashari. Muhammad itu manusia, tetapi tidak seperti manusia. Yang tidak seperti manusia itu apa? Akhlaknya, jiwanya, mindsetnya. Muhammadnya manusia ya. Muhammad manusia. Sehingga diberikan gambaran sama Allah supaya kita ini hati-hati. Ketika engkau lengah, maka ahli-ahli sihir akan bisa memperdayaimu. Jadi bagaimana ceritanya kalau santet itu tidak ada? Gitu loh bro. Ya. Berarti peristiwa santet Nabi itu terjadi bulan Safar kurang lebih gitu ya. Karena 12 Rabiul Awal kan wafatnya Rasul juga gitu ya. Ini kan tambahan aja. Iya. Jadi di bulan Safar itu Rasulullah kena santet. Kemudian beliau sakit sehingga pada 12 Rabiul Awal, kan 12 Rabiul Awal Rasulullah lahir, 12 Rabiul Awal Rasulullah hijrah, kemudian 12 Rabiul Awal Rasulullah wafat. Jadi seperti itu. Oke, wallahu a'lam bishawab. Karena di dalam sejarah tentang itu pun jika kita gali lebih besar, maka terjadi juga ikhtilafnya kan. Oke, tapi yang pasti bahwa di dalam bulan Safar itu memang ada balak-balak tertentu yang diturunkan Allah ya, seperti itu kan. Dan setengah riwayat memang menyebutkan terjadinya peristiwa terdiri Nabi Muhammad itu pada bulan Safar. Seperti itu benar. Kalau saya melihat dari sisi ini, artinya segala sesuatu yang diupayakan sama manusia, artinya berdoa kepada Allah berkaitan dengan santet nih ya. Artinya bahwa itu juga kan atas izin Allah mungkin ya. Kalau menurut pemikiran saya, karena memang ternyata kan itu ada mantra-mantra atau mungkin ada doa-doa. Ya kan, yang notabene bahwa kan katanya Allah selalu melindungi kita dengan cara kita berzikir, ngaji dan segala macam, tapi banyak juga orang yang masih kena. Dan itu mantra-mantra itu berarti izin daripada Allah juga bisa, artinya bisa mengenai orang yang direncanakan untuk diteluh atau ditenung. Gitu. Saya ingin sederhanakan barangkali pertanyaannya begini. Yang ente maksud tadi, iya kan? Bahwa kesaktian yang ditimbulkan
ya, atau yang bisa menimbulkan kemampuan itu, anggaplah kahin atau dukun ya, atau seseorang memakai jasanya, kok bisa gitu kan melakukan itu, gitu ya maksud, bahwa itu kan atas izin Allah gitu kan. Jadi SK pertama yang kita lihat, Allah ini sudah memberikan SK kepada dunia setan ini duluan gitu. ya kan, diberi kebebasan untuk itu kok. Bagaimana untuk merusak anak cucu Adam itu disetujui Allah kan dulu. Nah sehingga turunannya ya otomatis bukan dapat ridhonya Allah, tapi dapat izinnya Allah. Beda loh ridho sama izin. Ya tidak. Kalau ridho itu ada sukacita. Kalau izin tuh bisa jadi sebenarnya ya sudahlah, kalau kamu maunya kalian begitu ya oke, silakan kalian berdaya anak cucu Adam. Jadi balik-balik kembali kepada peristiwa ketika laknatullah itu tidak mau melakukan sujud penghormatan kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Kalau saya mau menanyain, apakah bisa itu santet itu salah sasaran? Yang kedua, apakah bisa yang menyantet itu diketahuin? Pertama, bisakah santet itu salah sasaran? Ya. Yang kedua, bisakah ditelusurin siapa yang menyantet itu? Oke. Sebelum saya jawab, boleh topinya dipakai dulu biar gantengan dikit. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kecil kemungkinan kalau santet itu salah sasaran. Santet itu suatu sikap yang bersifat mujahadah, sungguh-sungguh. Jadi kalau di kalangan kita ini kalau berdoa itu ada tingkat mujahadah ya, ada doa yang sungguh-sungguh dan ada yang doa itu biasa saja. Perbuatan seperti itu, tidak ingin mencelakakan orang lain dengan cara yang agak sulit, dia harus lakukan, tempuh persyaratannya segala macam, niatnya sudah kuat. Kalau sasaran itu si fulan, ya dia akan menuju si fulan. Lalu bagaimana ceritanya kalau santet itu meleset kena orang lain? Gini, di situ. Nah ini banyak kasus dia. Kan kebiasaan bayarannya kurang atau gimana kan bisa. Nah, ini gini. Jadi ini kan ini terjadi lucu-lucuan akibat banyak orang-orang yang mengaku menyanggupi dirinya punya kemampuan muncul ya. Jadi sebut saja lah para dukun-dukun gombal ini kan, ini bukan mendiskreditkan, kenyataannya iya sih. Ada orang sakit kena santet, ini sebenarnya bukan menyantet dirimu tapi tetanggamu atau saudaramu yang lain. Dari mana ditanya kena salah sasaran? Mikir, gitu kan? Nggak mungkin, dia sudah menyengaja targetku si A kok. Kayak gitu, ya dia pasti si A yang kena. Lepas soal dia kerjakan sendiri atau melalui jasa orang lain. Ditelusuri bisa ketahuan atau tidak relatif sekali. Relatif sekali. Banyak dunia ulama hanya menangkal dan selesai. Hal ini untuk mengurangi sikap dendam yang berkelanjutan. Sebenarnya mestinya bisa. Itu bisa. Bahwa perbuatan dilakukan si A. Itu bisa. Dan konyolnya, ini konyolnya. Di dunia perdukunan itu banyak orang ngarang-ngarang nuduh-nuduh. Akhirnya orang yang tidak bersalah jadi kena sasaran fitnah. Fitnah. Nah ini fatal. Gitu kan. Dengan dasar apa Anda menuduhkan si A? Anda sanggup tidak membuktikan bahwa yang melakukan si A? Di situ kan belum tentu sanggup. Gitu kan? Iya, karena pernah terjadi udah melarat, miskin, kena santet kali kan, kata dukunnya gitu loh. Makanya saya katakan apakah benar salah sasaran enggak kan begitu. Ya. Jadi karena di situ. Nggak mungkin ya, karena santet itu paketnya udah tepat gitu. Jangan-jangan COD bisa itu. Saya misal kena santet, nah ditolong misalnya Pak Le nih. Nah, Pak Le balikin yang santet, saya kena santet ke yang membuat santet. Kebetulan yang santet. Saya paling balik bertanya, apakah yang Anda sebagai korban santet misalkan? Iya. Apakah tega mengorbankan akidah Anda sehingga berbuat yang sama? Satu persoalan. Jangan bicara soal kemampuan dulu. Ketika kita ditolimi, ya kita lolos saja udah bagus. Dari mana ceritanya kemudian kita punya kemampuan untuk kembalikan? Walaupun mungkin saja. Tapi nanti akan terjebak pada cara yang sama. Jangan salah. Ada bedanya. Jangan salah. Zolim dilawan zolim. Zolim dilawan zolim. Jangan salah. Ulama sudah mengajari kita bahwa untuk melawan perbuatan-perbuatan itu bisa dilakukan doa-doa. Hijab nasor misalkan, hijab santit misalkan. Di sana jelas kok. Bagaimana supaya kita itu terhindar atau menepis bahaya seperti itu. Hatta kemudian Allah membalikan, itu kan urusan Allah. Tapi paling tidak dengan doa farik jam'ahum, syatid kalimatahum, itu sudah fakta bahwa kita melakukan upaya penyerangan. Kan itu ya? Bahwa pada hijab nasor
walaupun itu dalam arti satu pertolongan kan ya, tapi kita ada daya serang gitu. Nah, cara-cara ulama seperti itu, bukan seseorang kena santet kemudian balik mendukun lagi, dibalikin santetnya ke sana. Itu jahlul murakab jadinya. Kayak gue Sot. Siap. Masih nyambung yang tadi, Pak. Ya. Jadi kan ada pendapat, ada sebuah pendapat juga bahwa ketika seseorang itu tidak percaya tentang santet, maka dia terbebas itu. Artinya orang nggak bisa nyantet kita karena kita sudah nggak percaya dengan santet. Nah, artinya memang parameternya seperti apa itu? Mungkin juga nanti terkait sama apa ya? Seefektif apa sih santet itu bisa nyerang orang gitu? Atau bisa nggak sih orang membentengi gitu? Saya nggak setuju. Kalau orang yang tidak percaya santet lalu disantet, dia tidak bisa kena. Nggak bisa, tetap kena. Mau percaya mau tidak percaya, mau percaya ataupun tidak percaya, orang itu tetap ketika dia jadi sasaran santet tetap kena. Tidak ada kekuatan yang melemahkan kekuatan santet itu, kecuali hal-hal yang bersifat zikrullah, terkecuali unsur-unsur sholawat yang didawamkan oleh korban, ini agak memberatkan. Tapi sekedar orang itu taruhlah, saya nggak percaya santet itu ada, bisa tidak disantet, tetap bisa itu. Bayangkan Anda, Rasulullah yang jauh dari memikirkan kena kok. Kurang apa ya? Kurang apa? Tapi barangkali kalau si pelaku yang melakukan, tetapi dia tidak punya sugesti bahwa santetnya akan bekerja, ini akan jadi lemah. Jadi bukan dari sisi korban nih, sisi pelaku. Kita ambil contoh. Anda minum, saya pernah punya peristiwa dengan kawan saya. Malam itu dalam perjalanan murus-murus sakit-sakit perut. Berkali-kali ya, pom bensin, masjid, segala macam, berhenti terus karena murus-murus. Malam itu saya bohongi, ini obat sakit perut, padahal saya nggak ada. Aslinya itu, saya nggak mau sebut merek pastinya ya, itu obat batuk. Cuman karena sugesti ya, sugesti itu obat, akhirnya sembuh gitu. Nah kayak gitu, begitu pun pelaku. Coba ente boleh menggunakan testimoni begini. Obat sakit kepala, ketika sakit kepala kemudian kita minum, tapi kita punya sugesti obat ini tidak akan manfaat, itu lemah. Ya. Jangankan obat, megang batu aja nih kalau mules ya, Ya. sembuh itu. Nah itu, misalkan sakit perut, ya kan, suruh megang batu di godel. Oh itu berarti di sono juga begitu sama. Padahal ada korelasinya. Nah pertanyaan begini juga, Ya. itu katanya santet kalau udah nyebrang pulau nggak mempan. Nah, ini bicara sejauh mana terukur dari kekuatan santet itu sendiri. Kan gitu kan? Seorang ahli sihir yang kuat tentu akan selalu bisa. Kenapa? Dia di backup oleh setan. Sehingga selalu bisa. Tetapi memang diakui dari kalangan-kalangan ahli supranatural itu berbatas dengan pulau itu agak berat, berbatas kali-kali besar pun jika 3 atau lebih dari Bengawan, kali yang besar, sungai yang besar, sudah akan kurang. Jadi kalau bermusuhan jauh-jauh lah, kira-kira yang jauh gitu, biar nggak kesantet. Itu. Untuk santet nih menurut Abah sendiri nih, kira-kira itu yang paling tajam tuh menurut daerah mana tuh kira-kira tuh? Baik. Pastinya saya nggak bisa mendiskreditkan sebuah daerah ya. Iya, gitu. Karena orang baik dan buruk tidak diukur dari daerahnya, ya kan? Sebuah daerah pasti ada yang baik, ada yang buruk. Saya hanya ingin menggarisbawahi begini, santet mana yang paling hebat daya kerjanya, gitu ya. Ini kan kita di Banten nih ibaratnya gitu kan. Iya. Banten juga terkenal gitu. Enggak, orang Banten baik-baik semua. Kalau ada yang jahat, kebetulan aja yang ketemu yang jahat. Gini, santet yang paling bahaya itu adalah yang menggunakan energi. Dia bekerja menstimulasi bibit penyakit yang ada di diri orang itu. Ingat, setiap kita ini punya bibit penyakit. Ada TBC, ada kemungkinan yang lambungnya gampang naik, ada macam-macam lah. Secara medis, alami, kita ini sudah punya bibit penyakit. Nah, kemudian mengurai gempuran energi tadi, energi
santet tadi, terstimulasilah penyakit itu, sehingga konsentrasi si korban akan mengira dari penyakitnya, padahal itu sebenarnya hasil kerja santet. Ini yang paling bahaya, dan itulah yang saya sebut barangkali santet modern. Karena kalau konvensional tuh barang aja, biasanya dikirim mengenai barang. Kalau binatang ya binatang, kalau telur ya digunakanlah misalkan kalajengking, kelabang, kemudian belatung. Berarti Pak artinya itu berbentuk penyakit asli. Iya. Dan apakah nanti pertanyaan lanjutannya kan, apakah itu cukup diobati misalnya secara medis gitu? Karena kan akhirnya itu energi yang menjadikan sebuah penyakit yang biasa gitu kan. Biasa itu dalam arti penyakit medis kan akhirnya. Ya. Nah, proses penyembuhannya kan itu akhirnya gitu. Proses penyembuhannya medisnya harus ditempuh. Karena memang secara medis ada. Ini yang sering terjadi di masyarakat tuh begini loh ya. Orang baru berobat ke puskesmas, mohon maaf ya. Kemudian baru ke dokter umum sekali 2 kali, lalu dia bilang nggak ada penyakitnya. Iya. Ya kan sering Yang terjadi sering gitu gitu kan. ya. Padahal sebenarnya ada kasus begitu. Dan sebaliknya tadi, bagaimana kalau orang itu terstimulasi penyakit aslinya muncul karena energi santet? Ya langkah pertama mengobati medisnya, langkah keduanya batiniahnya. Jadi kombinasi ya tadi. Loh iya, artinya tohir dan batin. Ya kan? Mana apa upaya batiniahnya? Ya tadi, di tengah-tengah keluhan sakit itu bagaimana tetap kita kontak, punya sikap zikrullah kepada Allah, minta ampunan Allah supaya kita terhindar dari penyakit yang aneh-aneh. Dalam hal ini adalah ta'un. Jadi pada kesimpulan mutolaah kita ini, bahwa santet itu sesungguhnya adalah produk ta'un. Benar nggak kalau misalnya kita di dalamnya ada paku, silet? Nah, kedua itu bagaimana membedakan kalau kita nanti berobatnya kemana, kemudian membedakan mana yang memang itu kita kena atau memang itu ya ada mainan sulap gitu kan, kadang-kadang. Oke, jadi yang sarset tadi, gitu kan, yaitu kahin. Golongannya nggak karu-karuan tadi yang ngaku-ngaku pembuktian, padahal ketika dibuktikan nggak bisa. Satu poin dulu. Saya ingin membahas pertanyaan tadi, bagaimana bisa membuktikan kalau itu ada kiriman atau tidak. Pada dasarnya belum bisa dibuktikan. Kalau ada penjelasan kita tadi kan setelah terbukti. Apakah ada paku ataukah memang energi, apakah itu binatang, kan awalnya nggak tahu. Setuju? Awalnya nggak tahu. Kita bahas tadi kan setelah tahu, oh barangnya ini. Baru kemudian kita menyimpulkan, oh ini santet, oh ini teluh, oh ini guna-guna. Artinya setelah kasusnya terbongkar. Persoalannya, ya, ini kan ada banyak garang kawan-kawan kita di luaran itu yang menyatakan santet tidak bisa dibuktikan. Beberapa kali saya mencari pembuktian itu dan tidak ditemukan. Ya kebetulan saja. Tapi mari kita sepakati bahwa sesuatu yang benar dan ada tidak selamanya bisa dibuktikan. Tolong digarisbawahi. Sesuatu yang benar adanya tapi tidak selalu bisa dibuktikan. Gitu. Secara empiris ya. Ya, nggak bisa dong secara mutlak. Itu sebagaimana halnya kita mempercayai ya bagian-bagian dari rasa keimanan yang bisa membenarkan kan pembuktiannya kan di hati gitu. Apa kita sanggup membuktikan bahwa malaikat Jibril ada tidak? Ada tidak malaikat Jibril? Ada. Kapan Anda bisa membuktikan bahwa malaikat Jibril ada? Nggak bisa kan? Diterima dengan iman. Padahal itu benar kan? Jadi tidak semua hal yang benar tidak bisa dibuktikan. Gitu. Tetapi kalau peristiwanya terjadi, kebetulan memang dibuktikan itu wujud, ya banyak para ulama menolong umat. Ada orang sakit, oh ini santet, lalu dikeluarkanlah ternyata itu paku dan sebagainya, ada gitu loh. Nah berhubung hal itu sikapnya dalam tanda kutip hebat gitu, khawariknya itu loh, khawarikul adatnya hebat gitu. Lalu ditiru-tiru nih sama oknum-oknum tadi, dipaksain padahal orang aslinya komplikasi ginjal, dibilang ini ginjalnya disantet,
dikeluarkanlah melalui telur, ya kan? Telurnya dibuka, di dalam telur ada paku. Padahal dia udah siapin bahwa paku itu sudah dimasukkan ke dalam telur. Pakunya baru. Ini kan jadi rancu nih jagat ini, ya kan? Antara kebenaran yang ada, yang memang sumir tadi, munculnya perilaku-perilaku yang tidak elok dari kalangan yang ngaku-ngaku praktisi, tapi sesungguhnya penipu. Umat makin bingung nih kita ini. Gitu loh persoalannya. Mungkin begini, Mbak. Ya. Cara mengidentifikasi mungkin ya semacam ketika orang sakit gitu. Terus kan orang sakit kan biasa banyak orang sakit. Ya. Nah, untuk mengidentifikasi misalnya apakah ini santet atau bukan, itu seperti apa langkahnya? Oke. Terus? Oke. Super sekali pertanyaan ini. Saya jawab tapi saya minum dulu ya. Silakan diminum. Bahwa sesungguhnya ketika kita sakit, lalu kita mengidentifikasi diri, apakah ini penyakit medis atau apakah ini penyakit yang bukan medis, ada petunjuknya. Pertama, menurut ulama, sakit yang timbulnya pada waktu-waktu tertentu, Dari waktu. kumatnya, anfalnya. Misal kalau pada asar kumat, ntar pada maghrib hilang, besok pada asar lagi kumat, pagi tidak. Nah, pada waktu-waktu tertentu itu masuk satu kategori. Yang kedua, munculnya hal-hal yang tidak menjadi kebiasaan si sakit tadi. Ambil contoh, si fulan ini sebelum sakit dia tidak senang dengan bakso, tapi dia ngebet ingin bakso atau ingin sesuatu makanan yang aneh-aneh, padahal sebelumnya dia nggak suka itu. Dua, ada perilaku yang berubah. Ketiga, ketenangan dirinya kacau. Dia akan dihantui oleh hal-hal yang menakutkan. Padahal belum tentu itu mimpi, kadang memang itu halusinasi dia. Halusinasinya berkembang. Jadi bisa kita simpulkan, penyakit itu timbul pada waktu-waktu tertentu. Kedua, munculnya selera makanan yang biasanya dia tidak suka. Ketiga, halusinasinya meningkat. Nah, itu sudah merupakan ciri. Jadi kita jujur aja, yang paling tahu kan kita. Iya, orang yang sakitnya. Orang yang sakit. Kita merasakan kok saya hari-hari ini padahal perasaan cuma flu, kok halusinasi saya lebih berkembang. Waspada. Allahumma ba'idna. Gitu. Lanjut. Mungkin nanti ketika kita menemukan ciri-ciri itu misalnya kan, ketika sakit, orang sakit terus menemukan ciri itu, apa mungkin yang harus dilakukan seperti apa mungkin orang ya secara Itu tadi kan pertama identifikasi diri yang dilakukan oleh diri kita. Lalu bagaimana jika kita sebagai penolong? Ya pertama kita tanyakan. Sakitnya kapan-kapan waktunya? Mulai kapan, sejak kapan? Kan tadi. artinya tidak cukup dengan medis begitu, kalau kita ketemu dengan ciri-ciri yang tadi misalnya kan ya. Iya. Harus diupayakan dengan langkah. Ini ambil contoh. Kalau orang kena usus buntu, secara teori medis, kalau kakinya ditekuk, dia akan merasakan sakit, ya kan? Coba, ini saya duga usus buntu. Coba tekuk kakimu, ternyata dia nggak merasakan sakit. Nah, kita mulai waspada. Jadi semua identifikasi terhadap korban santet itu gunakanlah pertama akal dulu. Akal dulu. Jangan main membukti-buktikan ini santet nih, ini anu-anu. Alah, kamu gombal, kamu hanya ingin nipu orang kok. Kayak gitu kan. Mari kita jujur. Lalu kemudian kita kalau menggunakan cara-cara doa kepada Allah Ta'ala, kalau doa kita ini bagus, kalau kita ini ikhlas, kita akan merasakan kok. Ya. Ada sebuah siratan petunjuk dari Allah itu loh. Dengan meningkatnya kecurigaan kita. Nah, tinggal follow up itu. Saya pernah baca di tabloid, ada seorang paranormal itu ya, kalau nyantet orang itu sebenarnya tidak usah yang gaib-gaib katanya gitu, kata si paranormal itu.
misalnya dia mencontohkan gini, kirim aja dalam amplop itu secari kertas, di situ ada ancaman, terus kasih aja misalnya bulu ayam gitu, kirim aja ke rumahnya. Nah nanti yang diserang itu psikologis dia gitu. Akhirnya dia sakit padahal tidak dikirim energi, tidak dikirim hal-hal goib gitu. Nah itu bagaimana Abah yang kayak begitu? Itu pola-pola keyakinan mentalis, ya. Karena sesungguhnya orang korban santet itu dianggapnya kena mentalnya, sugestinya terbangun dan salah, kan gitu. Sehingga ketika dipancing dengan peristiwa yang sedikit aneh aja dia udah panik dan timbul error sendiri, kan. Memang itu betul, tapi itu kan hanya gejala psikologis yang dirusak. Santet produknya tidak seperti itu, lebih dari itu. Bahwa bagian pernyataan tadi hanya berdampak psikologi orang itu terganggu, dan itu belum santet. Ya. Belum santet. Betul, tapi itu bisa mengakibatkan orang tersebut bisa sakit juga katanya begitu. Ya akibat dia banyak berpikir dengan ketakutan yang berlebihan kan jadinya sakit. Kayak gitu loh ya. Coba kalau kita itu tenang jiwa kita. Tadi yang sakit perut dikasih obat batuk. Nah, tapi itu kan memang salah sugesti kan. Si paranormal ini ngakuin ini tidak ada unsur goib, tidak ada unsur misalnya energi, nggak ada dia. Ya biarkan. Kalau kalau statement itu dari paranormal, Anda tanyakan ke paranormal, kan saya menjawab tidak. Saya tidak pernah mengeluarkan statement itu kan itu. Protek dari untuk melindungi diri gitu, Pak. Ada nggak kira-kiranya doa atau bacaan-bacaan tertentu? Pertama begini, kalau soal doa itu insya Allah kita semua tahu. Ya. Saya mau cerita sedikit saja. Di sebuah daerah, saya pernah ketemu kasusnya. Beliau imam sholat rawatib di sebuah masjid. Sudah haji. Ya. Kena santet. Apa beliau tidak tahu doa-doa itu? Jadi saya pikir bukan persoalan batang tubuh doanya, tapi jiwa ikhlasnya di dalam berdoa. Jiwa yang tulusnya, ikhlasnya di dalam berzikir tadi. Sekecil doanya apapun, insya Allah menjadi doa yang tulus dan itu yang dikabul Allah. Bahwa persoalan Allahumma janibni minal ifritir rajim, Allahumma janibni minat ta'unir rajim, hal-hal seperti itu boleh saja. Tapi jika kita tidak ada penghayatan, kita blank saja, kosong saja, itu tidak menjadi sebuah kekuatan. Padahal pada setiap ba'da sholat rawatib pun kita sudah punya Allahumma antas salam. Sebenarnya protek juga. Jadi umat ini nggak harus bingung bahwa ketika ngadepin santet harus gimana doanya secara spesifik. Kan maunya begitu ya, maunya kan begitu kan. Kalau saya sih jangan banyakin musuh. Ya. Biar santet kan gitu. Salah satunya itu ya. Salah satunya itu. Oke, tapi dalam hal mensiasati bagaimana memprotek santet, kita tidak harus terjebak mencari sesuatu yang spesifik untuk itu, tapi lakukanlah dikir-dikir yang kita bisa. Karena itu sudah menjadi rahasia umum bagi para pelaku santet sendiri. Orang yang hatinya kontrol, berisi, takarub ilallahnya kuat, berat dia lakukan. Berat gitu. Tulus tadi. Gitu. Loh, kurang apa Rasulullah? Balik lagi kepada Rasulullah. Apa Rasulullah tidak fatonah? Ya kan? Dari sifatnya kok kena. Allah sedang memberikan contoh sebenarnya ini. Bukan menunjukkan kelemahan diri seorang Rasulullah tadi. Balik lagi ya, supaya tidak salah nih. Balik lagi ke sana, Allah sedang memberikan contoh itu. Supaya umat ini ke depan berhati-hati dan memberikan contoh, bisa saja lo terjadi pada kekasihku sendiri. Nah, gitu. Nah itu kan warning buat kita. Nah maka mari bersama-sama kita senantiasa di dalam taqarrub ilallah itu sertakan sikap ikhlasnya untuk tidak menuntut dan tidak klaim atas doa-doa kita. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat pertemuan ini. Sampai jumpa pada persembahan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati.